Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok Struktur Data akan mempresentasikan kerja kelompok kami mengenai materi bubble sort, yang dimana terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, Ahmed Harsuddin Azam, dengan NIM 1224002. Saya Ricky Eksariantra dengan NIM 1224006. Saya Muhammad Albanin Wirayuda dengan NIM 1224034. Saya Renaldian Maesa Saputra dengan NIM 1224026. Baik, langsung saja akan dipresentasikan, dijelaskan oleh teman saya Richie. Patung saya persilahkan. Definisi bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan pasangan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang terus hingga seluruh elemen terurut. Cara kerja bubble sort yaitu dengan cara membandingkan elemen ke satu dan elemen kedua. Jika elemen ke satu lebih besar, maka akan terjadi pertukaran. Lanjutkan ke pasangan berikutnya sampai akhir array. Ulangi langkah 1 sampai 3 untuk seluruh elemen. Setiap iterasi menempatkan elemen terbesar ke posisi yang benar seperti mengambang ke atas hands atau bubble. Selanjutnya akan saya berikan waktu dan tempat kepada Ahmed. Baik, Ahmed, terima kasih. persilahkan. Selanjutnya adalah ilustrasi bubble set. Ilustrasi ini dimulai dari array awal, di mana kita contohnya mengambil angka 5, 3, 8, 4, dan 2. Dari awal ini, digit pertama itu adalah 5, digit kedua 3, digit ketiga 8, digit keempat 4, dan digit kelima adalah 2. Maka dia akan membandingkan dari digit pertama ke digit kedua. Dibandingkan antara digit pertama dan kedua, maka dilihat apakah digit pertama itu lebih besar daripada digit kedua. Jika dia lebih besar, maka digit pertama akan dipindahkan ke digit kedua atau ke belakang. Ibaratnya angka 5 ini lebih besar daripada angka 3, maka angka 5 ini akan dipindahkan ke sebelah kanan atau ke belakang, maka dapatlah hasil sementara yaitu 3, 5, 8, 4, 2. Bisa dilihat kalau dari array awal itu adalah 5, 3, 8, 4, 2. Namun setelah dibandingkan, maka dapat hasil sementara itu adalah 3, 5, 8, 4, 2. Kemudian lanjut ke baris selanjutnya atau ke angka selanjutnya itu adalah dibandingkanlah angka digit kedua dan digit ketiga. Nah, digit kedua itu adalah 5, sedangkan digit ketiga itu adalah 8. Maka dibandingkan. Jika dibandingkan, maka sebenarnya tuh angka 5 dan 8 itu sudah benar, maka tidak perlu ditukar. Lanjut ke digit ketiga dan digit keempat, dibandingkan angka 8 dan angka 4, maka jika posisinya lebih besar, maka digit yang pertama atau digit ketiga akan dipindahkan ke digit keempat. Maka dapat hasil sementara juga itu adalah 3, 5, 4, 8, dan 2. Terus lanjut ke digit ke-4 dan digit ke-5, atau digit ke pertama itu adalah digit ke-8, dan digit kedua adalah 2. Tapi kalau di barisan itu adalah digit ke-4 dan digit ke-5. Maka dilihatlah dibandingkan angka 8 dan angka 2. Angka 8 kan lebih besar daripada angka 2, maka ditukar posisinya 8 ke belakang. Maka dapatlah hasil sementara di tahap pertama itu adalah 3, 5, 4, 2, dan 8. Masuk ke tahap kedua, diulang dari awal, maka dilihatlah dari angka 3 dan 5, atau digit pertama, digit kedua. 3 dan 5 ini sudah terukur, sudah benar posisinya, maka tidak perlu ditukarkan. Maka lanjutlah ke digit kedua dan digit ketiga. Di situ digit kedua itu adalah angka 3, angka 5, dan digit ketiga adalah angka 4. Maka dibandingkan, jika posisinya sudah benar, tidak perlu ditukarkan. Namun jika posisinya salah atau digit pertamanya itu lebih besar, maka dia akan dipindahkan ke belakang. Alhasil angka 5 ini lebih besar, maka akan dipindahkan ke belakang. Alhasil itu adalah 3, 4, 5, 2, dan 8. Lanjut ke digit ke 3 dan digit keempat itu adalah angka 5 dan angka 2. Dibandingkanlah angka 5 ini lebih besar, maka akan dipindahkan ke belakang, dan angka 2 dipindahkan ke depan. Maka hasil untuk sementara digitnya itu adalah 3, 4, 2, 5, dan 8. Kenapa angka 5 dan 8 tidak perlu dibandingkan? Karena posisinya angka 5 dan 8 sudah benar. Maka lanjut ke tahap ketiga. Ke tahap ketiga dimulai dari awal, yaitu angka 3 dan 4 sebagai perbandingan. Karena posisinya sudah benar, tidak perlu ditukar.
Lanjut ke posisi kedua dan ketiga, yaitu angka 2 dan angka 4 dan 2. Karena posisinya 4 ini lebih besar daripada 2, maka angka 4 dipindahkan ke belakang dan angka 2 dipindahkan ke depan. Maka hasil 3, 2, 4, 5, dan 8. Kenapa digit terakhir tidak perlu dibandingkan? Karena posisinya sudah benar. Sekali lagi, jika posisinya sudah benar, maka tidak perlu dibandingkan. Lanjutlah ke tahap terakhir, di mana tahap terakhir ini atau tahap keempat ini posisinya itu dia akan membandingkan angka digit pertama dan digit kedua, yaitu 3 dan 2. 3 ini kan lebih besar, maka dipindahkanlah angka 3 ini ke belakang dan 2 ke depan. Alhasil, untuk hasil terakhirnya adalah 2, 3, 4, 5, dan 8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Albanin. Ya, di sini saya akan menjelaskan cuplikan kode kode program dari proses bubble sort, yaitu ada for perulangan baris pertama, itu tipe datanya integer, dimulai dari variabel i, indeks array pertama 0. Jadi i lebih kecil daripada n dikurang 1 i plus plus. Nah, di baris kedua, perulangan kedua for-nya ini, tipe datanya masih sama, yaitu integer j. eh, j indeks pertama yaitu 0, j lebih kecil daripada n dikurang i dikurang 1 j plus plus. Masuk di sini ada kondisi if jika data j-nya itu lebih besar daripada data j plus 1, maka akan diubah atau ditukar. Jadi data j-nya ini dimasukkan ke tipe data temp, itu variabel sementara, apa ya, variabel sementara. Jadi data j itu sama dengan data j plus 1, baru data j plus satunya ini dimasukin ke variabel sementara. Next. Nah, masuk ke contoh studi kasus, penjelasan program bubble sort dengan menu, yaitu yang pertama integer data dengan array 100, ada variabel n dan pilihan di sini. Array data untuk menyimpan angka, n untuk jumlah data, pilihan untuk input menu. Yang kedua itu ada menu menu pertama, masukkan data, user mengisi jumlah data n dan nilainya satu persatu. Ada menu kedua, bubble sort, menampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan. Prosesnya itu bandingkan dua angka bersebelahan, tukar jika angka kiri lebih besar, dan ulangi sampai data terurut. Eh, yang keempat itu ada menu keluar, mengakhiri program. Yang terakhir itu ada perulangan do while, supaya menu terus muncul sampai user memilih keluar, yaitu pilihannya 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Renaldian. Kesimpulan, Bubbleshell adalah algoritma sederhana berbasis pertukaran elemen, efektif hanya untuk data kecil, penting penting sebagai dasar memahami algoritma sorting lain yang lebih kompleks. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok susun rata tentang bubble sort. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.